Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhana, NIM A1Q1200090, kelas B, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BK Karir. Jadi yang saya bahas pada kesempatan ini mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip BK Karir. Sebelum saya menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip karir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari BK Karir. Layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan penyusunan perencanaan karir. Baik, untuk tujuan dari bimbingan karir dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum dari bimbingan karir adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi sosial, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Untuk tujuan khusus dari BK Karir ini yang pertama, memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Dan yang terakhir, memahami relevansi kompetensi pelajar atau kemampuan penguasaan pelajaran dengan prasyarat keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karir di masa depan. Adapun fungsi bimbingan karir, yang pertama memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua, memberikan bekal kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, membantu kemandirian bagi siswa yang lain ataupun harus belajar sambil bekerja. Adapun prinsip-prinsip BK Karir, yaitu yang pertama, memikirkan karir lebih merupakan suatu proses dari suatu peristiwa. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir. Dimulai dengan pengetahuan tentang diri, individu harus memiliki potensi, bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman karir. Yang keempat, bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan masyarakat. Yang kelima, dalam bimbingan karir termasuk pula pembinaan informasi keterangan mengenai pendidikan. Diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan berbagai keterampilan dan pula tingkah laku yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Dan yang keenam, BK Karir merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor dalam memberikan rangsangan yang membantu perencanaan karir, membuat keputusan dan penyesuaian diri. Adapun prinsip-prinsip BK Karir di sekolah, yang pertama, seluruh siswa di sekolah hendaknya mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai capaian karirnya secara tepat. Yang kedua, program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk merangsang perkembangan pendidikan siswa. Yang ketiga, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah
sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan untuk hidup. Yang keempat, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial, pribadi, dan perencanaan pendidikan karir. Yang kelima, siswa perlu diberikan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka berada dalam suatu alur pendidikannya. Yang keenam, siswa dalam keseluruhannya hendak dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karir. Dan yang terakhir, setiap siswa pada setiap program pendidikannya hendaknya memiliki pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada karir secara berarti dan realistis. Baik, itu saja mungkin pemaparan hari ini. Semoga dapat dipahami, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.